Contoh ketiga niku ulama, Pak. Ulama, orang berilmu niku kenapa dimuliakan? Karena mengikuti kemuliaan Allah. Nek orangnya sama, orang berilmu, ulama kalih kita, kalih jenengan masyarakat awam niku sama. Yo manusia biasa. Terdiri dari daging, tulang, begini sama niku. Tapi kok ulama niku beda, diperlakukan oleh Allah, diperlakukan oleh Nabi Muhammad, oleh syariat Islam, karena dia memiliki sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Napa? Ilmu. Dia itu di dalam DNA-nya, dalam pembuluh darah dan hatinya enten ilmu tentang Quran, tentang hadis Nabi, yang duanya niki wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama bi antara ta'zimihim atau bi antara ta'zimahum khasarat dinu. Nah, ini kelompok manusia pertama yang tidak boleh dihinakan. Kata Nabi Muhammad SAW, man istakhaffa bil ulama, siapa yang menganggap remeh, apa? Siapa yang menganggap remeh atau mengecilkan atau menghina, atau yang semisal itu terhadap para ulama, ya, maka orang seperti ini khasaruddin, agamanya akan merugi. Dia akan merugi dari sisi apa? Bukan harta, tapi dari sisi agama. Agamanya akan merugi, akan rusak. Dia tidak akan mendapatkan dan terbimbing dalam memahami agama. Kenapa? Karena dia menganggap ringan, tidak mengagungkan, tidak memuliakan orang-orang yang berilmu. Karena para ulama, orang berilmu itu harus dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Sebab apa? Sebab para ulama niku pewarisnya para nabi, penerusnya para nabi, para rasul niku adalah sinten? Para alim ulama. Maka disebutkan dalam hadis al-anbiya'u atau al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewarisnya para nabi. Ya, pewarisnya para nabi. Nah, dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, gitu, masih hidup di tengah-tengah para sahabat, maka yang menjadi pembimbing agama, ya, tempat bertanya, menjadi rujukan berbagai masalah-masalah agama niku Nabi Muhammad SAW. Kan ngoten, gitu. Tapi setelah beliau wafat, siapakah pengganti Nabi yang menjelaskan masalah agama, ya, memberi fatwa-fatwa, kemudian memecahkan persoalan umat, hukum-hukum Islam, kemudian mengarahkan umat ini kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu para ulama, karena ulama niku pewarisnya para nabi, ahli warisnya Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ulama itu pewarisnya para nabi, ya, ahli warisnya Nabi Muhammad SAW, maka otomatis beliau harus dimuliakan. Orang-orang berilmu, para ulama, alim ulama ini harus dimuliakan. Kenapa mereka harus dimuliakan? Karena orang berilmu itu memiliki sesuatu pada dirinya yang diidhofahkan, disandarkan dan diintisabkan, ya, kepada Allah. Jadi niki saya kasih rumus nggih. Ada seorang ulama namanya niku Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dalam Rasail beliau iku nyebutke ngeten, kaidah umum, ya, kaidah umum. Segala sesuatu yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Allah niku secara otomatis sesuatu itu harus dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Ngoten. Allah Subhanahu wa taala itu dimuliakan, gitu. Dita'zim, dimuliakan. Bahkan orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala itu langsung murtad.
filhal saat itu juga. Jadi enten orang menghina atau mencemooh Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, mengolok-olok Allah, itu langsung murtad kalau dia muslim. Otomatis di detik itu juga. Karena Allah itu harus dimuliakan. Nah, segala sesuatu yang diidhofahkan, disandarkan kepada Allah itu ikut jadi mulia. Walaupun apa asalnya sesuatu niku mboten mulia, biasa mawon, tapi karena diidhofahkan, disandarkan kepada Allah jadi mulia. Saya terangkan ngeten. Mushaf Al-Qur'an nggih, mriki enten mushaf mboten niku? Enten nggih. Ya, mushaf Al-Qur'an niku kan sebenarnya cuma buku gitu. Buku, Pak. Mushaf Al-Qur'an niku tersusun dari kertas sama tinta mawon. Sama seperti koran, sama seperti majalah, sama seperti buku-buku biasa. Susunannya cuma kertas sama apa? Tinta. Isinya ya tulisan. Tapi kenapa perlakuan syariat Islam berbeda antara mushaf Al-Qur'an dengan buku biasa? Karena yang menyebabkan beda niku yang ditulis. Kalau buku biasa, buku biologi, fisika, buku matematika atau surat kabar gitu, cuma sekedar koran, niku yang ditulis biasa. Tapi kalau mushaf Al-Qur'an yang ditulis itu adalah napa? Kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Allah, okay, karena bagian dari Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya kalam-kalamnya, maka akhirnya mushaf Al-Qur'an niku dimuliakan. Padahal susunannya atau mushaf Al-Qur'an itu bahannya sama dengan buku-buku biasa. Ya sama dari kertas, sama dari tinta. Tapi kok beda? Mushaf Al-Qur'an itu kalau menaruh mushaf itu tidak boleh di bawah. Panjenengan punya Quran di rumah, tidak boleh Pak ditaruh di nawa, di lantai. Mboten angsal. Harus di tempat di atas, di lemari, di rak, di meja. Mboten angsal di bawah. Mungkin jenengan mau ke WC dilangkai, anak-anak jenengan napa? Malah nggo motor-motoran. Mushaf Al-Qur'an ya, atau jenengan injak, tidak boleh, hukumnya haram. Padahal cuma buku. Tapi karena yang ditulis niku disandarkan kepada Allah, kalamullah, jadi dimuliakan. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh diinjak, nggak boleh diduduki, tidak boleh dikencingi. Nauzubillah ya, nggak boleh misalkan dibuang kotoran di situ. Sampai cara membakarnya pun, enten keceran Al-Qur'an, lembaran Quran yang sobek-sobek itu cara membakarnya pun beda dengan kita membakar koran, Pak. Bakar majalah beda. Bakarnya sendiri. Tidak boleh dibakar bareng sampah. Jadi jenengan misalnya di rumah enten Quran toh, jenengan nyapu. Niku ndak boleh kemudian disapu sekalian dengan sampah-sampah lain dimasukin apa? Teng napa? Napa jenenge? Mboten sing nggih nyapu lho apa? Cikrak ya. Niku haram hukume. Nah niki fungsine panjenengan ngaji, Pak. Enten dalem jenengan kok enten sobekan Al-Qur'an, jenengan nyapu di jogan di napa ruang tamu, sekalian sampah-sampah lain dimasukke cikrak. Hukume napa? Haram. Jadi caranya pripun? Ndak boleh disapu, diambil dulu baru nyapu yang lain, setelah itu dibakar. Cara bakarnya tidak boleh di tempat sampah. Cara bakarnya mboten angsal kalih bakar sampah. Dibakar sendiri, abune kemudian dikumpulkan, baru dipendem di tanah. Niku sakrale Quran, Pak. Mungkin jenengan mboten ngaji ini mboten mudeng gitu. Mungkin dek ben-ben ngoten ya. Enten suwean Al-Qur'an dicikrak sama sampah-sampah lain, diguak teng tempat sampah, diobong kalih sampah. Bahkan enten sing nglowake Quran.
dijual napa teng loakan ya, loakan bar niku nggo buntel napa tempe. Wah, kurang ajar iki. Untung jenengan sakniki pun ngaji. Niki fungsine ngaji ngeten iki. Ndak boleh, Pak. Quran nggak boleh diloake. Kalaupun sudah tidak terpakai segera dimusnahkan. Yang paling aman dibakar, tapi bakare tidak boleh di tempat sampah. Nek pun dibakar abune dipendem di dalam tanah. Nah, caranya. Sampai jenengan loake Qur'ane terus nanti akhirnya dipakai untuk buntel tempe gitu, atau buntel pecel, malah tuku pecel bungkusnya Quran gitu. Qur'ane sapa? Warga ndongeng. Bas. Iki kita ora tau ngaji. Nggih. Jenengan dapat dosa padahal sing memakai napa buntel niku sanes jenengan, bukan jenengan, tapi jenengan dapat dosa karena menjadi sebab Quran niku dihinakan untuk buntel tempe, untuk buntel sego pecel. Paham nggih? Ampun dilowake, segera dimusnahkan, dibakar, caranya tadi sudah saya sebutkan. Sebabnya apa Al-Quran itu seperti itu? Karena dimuliakan, karena itu disandarkan kepada Allah. Niku sing ditulis bukan sembarangan, tapi firman-firman Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Niku akhirnya jadi dimuliakan. Tapi kalau kita misalnya kita menginjak buku fisika, ada masalah, Pak. Di tempatnya jenengan enten koran, ada majalah berita, jenengan injak tidak masalah, jenengan kencingi ya tidak masalah. Kalau koran, majalah berita tidak apa-apa, jenengan dikencingi pun tidak masalah. Tapi kalau seorang muslim secara sadar sengaja mengencingi Quran, langsung murtad. Langsung apa? Murtad. Naudzubillah min dzalik. Niki kenapa? Ini kaidah umum ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah niku harus dimuliakan mengikuti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, masjid. Masjid niki asline bangunannya sama kali bangunannya rumah jenengan. Bangunannya sama kali napa tempat kumpul RT napa jenenge? Gedung RT. Sama niku bangunan sing gedung badminton nggih sama bangunan. Lantai, atap sama. Tapi kenapa perlakuan syariat berbeda terhadap masjid? Karena niki disandarkan kepada Allah. Makanya masjid itu baitullah, rumah yang dimuliakan Allah. Rumah untuk beribadah kepada Allah. Rumah untuk mengabdi kepada Allah. Akhirnya masjid niku dimuliakan. Jenengan kencing di sini haram hukumnya. Jenengan kencingi rumah jenengan haram dong mboten? Mboten main jenengan apa wis kencingi ae ra apa. Ya tidak masalah, Pak. Ada adab-adabe di masjid niku bagaimana, tidak boleh dikotori, nggak boleh dikencingi. Kalau masuk saja niku disyariatkan apa? Salat penghormatan namanya tahiyatul masjid 2 rakaat. Gitu. Luar biasa. Harus dimuliakan, disucikan dari najis. Karena itu diidofahkan, disandarkan, diintisab niku disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimuliakan. Bukan bangunan ini ki asli nih, tapi karena mengikuti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nih. Niki contoh 2. Ya, contoh ketiga niku ulama, Pak. Ulama, orang berilmu niku kenapa dimuliakan? Karena mengikuti kemuliaan Allah. Nek orangnya sama, orang berilmu, ulama kalih kita, kalih jenengan masyarakat awam niku sama. Yo manusia biasa. Terdiri dari daging, tulang, begini sama niku. Tapi kok ulama niku beda, diperlakukan oleh Allah, diperlakukan oleh Nabi Muhammad, oleh syariat Islam, karena dia memiliki sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Napa? Ilmu. Dia itu di dalam DNA-nya, dalam pembuluh darah dan hatinya enten ilmu tentang Quran, tentang hadis Nabi, yang duanya niki wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Niku ya dijelaskan oleh seorang ulama namanya pun Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Rasail beliau tentang bagaimana itu harus dimuliakan.
Nah, ini penting banget ini. Maka di sini ancaman manistakhafa bil ulama khasaraddin. Khasara adin. Siapa yang merendahkan dan tidak mengagungkan para ulama, maka agamanya akan merugi. Nanti akan dihukum oleh Allah dengan agamanya. Jadi pokoknya wong berilmu itu harus dimuliakan. Walaupun mungkin walaupun kita itu beda pendapat. Murid kali guru beda pendapat biasa. Di antara mungkin orang dengan ulama satu beda pendapat biasa. Tapi nek memuliakan tetap wajib. Aja beda pendapat sithik mungkin terus tidak dimuliakan ulama niku ndak boleh, Pak. Karena di dalam tubuhnya niku ada ilmu Allah, ada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hambal, itu kan muridnya dua ulama besar niku walaupun beda pendapat dalam beberapa hal tapi tetap saling memuliakan. Imam Ahmad niku beda pendapat dengan gurune Imam Syafi'i banyak hal. Contohnya salah satu masalah kunut, Pak, kunut subuh nih. Nek Imam Syafi'i kunut disunahkan kunut, Imam Ahmad mboten kunut. Beda kan nih? Beda mboten? Beda. Tapi nopo Imam Ahmad niku memuliakan Imam Syafi'i gurune sampai Imam Ahmad niku menyampaikan bahwa beliau niku sholat selama 40 tahun niku selalu mendoakan gurune Imam Syafi'i, Pak. Gitu. Nek ndonga bar sholat niku tidak pernah lupa mendoakan kebaikan dan rahmat bagi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wah, Masya Allah, gitu. Hebat banget niku, luar biasa. Maka saat ini niku memang kaum muslimin anak-anak kita niku rada krisis akhlak. Karo gurune TPA niku wis kayane nggih mboten paham. Murid-murid TPA niku kalih gurune mboten paham. Karo gurune jenenge tok. Padahal niku guru TPA niku guru, nggih orang alim niku. Karena paham Quran, paham tajwid, punya hafalan Al-Qur'an, gitu. Guru itu. Berilmu berarti minal ya tadi walaupun ulama niku nggih bertingkat. Harus dimuliakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau nanti kita khawatir akan mendapatkan konsekuensi dari kenapa kita tidak memuliakan mereka.